Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri meskipun dalam keadaan sakit. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah di jalan kebaikan. Saudara-saudariku yang sedang diuji Allah dengan rasa sakit, ketahuilah bahwa sakit bukanlah sebuah hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah termasuk rasa lelah, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan ataupun kesusahan, melainkan akan dihapuskan dosa-dosa oleh Allah sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Bersabar adalah kunci utama dalam menghadapi setiap ujian hidup, termasuk sakit. Sabar bukan hanya menerima keadaan dengan pasrah, tetapi juga tetap berusaha, tetap berharap, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Sakit yang kita rasakan saat ini adalah jalan Allah untuk membersihkan dosa, meninggikan derajat, serta mendekatkan kita kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita hadapi sakit ini dengan hati yang tenang, lisan yang senantiasa berzikir, dan pikiran yang positif kepadanya. Jangan pernah mengeluh berlebihan atau berprasangka buruk kepadanya. Yakinlah bahwa sakit ini adalah ujian cinta dari Allah untuk kita semua. Kemudian toharoh atau bersuci bagi orang sakit. Islam adalah agama yang memudahkan. Dalam kondisi sakit, kita tetap diwajibkan menjaga kebersihan dan kesucian diri, terutama untuk beribadah. Namun Allah juga memberikan keringanan serta sesuai kemampuan. Jika kita masih mampu berwudu dengan air, maka itu yang terbaik. Namun jika menggunakan air memperparah sakit, maka kita diperbolehkan bertayamum, yakni bersuci dengan debu suci sebagaimana firman Allah, jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh wanita, atau sebaliknya, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih atau suci. Sapulah wajahmu dan tanganmu dengannya. Kemudian jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah hanya karena sakit. Selama kita masih memiliki akal dan kesadaran, Allah melihat semua usaha dan niat kita. Kemudian sholat bagi orang sakit. Sholat adalah kewajiban yang tidak pernah gugur. Bahkan bagi orang sakit pun, namun Islam memberikan keringanan dengan cara pelaksanaannya. Jika masih mampu berdiri, maka sholatlah seperti biasa. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh berbaring menghadap ke kiblat. Jika tidak mampu bergerak sama sekali, maka cukup dengan isyarat mata ataupun hati, sesuai kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka berbaring. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan jika tidak mampu bersuci, tidak bisa bergerak, atau tidak bisa menghadap kiblat, selama masih sadar, sholat tetap wajib, karena sholat adalah penghubung antara hamba dengan Rabb-nya dan penyujuk hati dalam segala keadaan. Jadi sakit adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna. Jadi jangan jadikan sakit sebagai penghalang untuk dekat kepada Allah, tapi jadikanlah dia sebagai jembatan untuk meraih ampunan dan cintanya. Bersabarlah, bersucilah semampunya,
dan jangan tinggalkan sholat. Yakinlah setiap tetes air mata dan setiap denyut rasa sakit akan diganjar pahala yang besar jika kita bersabar dan tetap taat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, mengangkat derajat kita, menjadikan sakit ini sebagai sebab turunnya rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim.